can see it now. I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Our bump-in was meant to be 11 a.m. We are 6 hours behind. Our semi-trailer truck is 120 miles away. It's 6:40. The stage, you could say, is set. Anything that could have gone wrong has gone wrong. You needn't always stress. Now 7:06 p.m. We're gonna move fast. We're gonna get this thing going in about 45 minutes to an hour. Everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the roads and certainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Masih kita percaya bahwa kita dapat bertemu lagi walaupun secara live streaming. Tapi kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan ada di samping kita. Dan dimanapun kita berada walaupun kita terpisah, kita percaya bahwa kita bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau bawa hati kita mau bawa hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saatnya Tuhan, kami menghadap dalam tatamu Tuhan. Kau sucikan, kuduskan setiap kami Bapa. Kau persiapkan hati kami Tuhan, biar kami dapat menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Walaupun kami terpisah Tuhan dengan jarak Tuhan, tapi kami bersatu hati Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan melalui live streaming Grace Nation ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Yesus yang berbicara Tuhan. Kau urapi setiap kami Bapa. Kau antarkan Roh-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita datang pada Tuhan kita. Kita mau bawa hati kita menyembah Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa
namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari sama-sama kita katakan dengan hati kita, hanya dekat, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita sama-sama kita katakan pada Tuhan kita, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua
jaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kami sembah Kau Tuhan, haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, mari sembah Tuhan, haleluya. Terima kasih, haleluya Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Yesus, sembah Tuhan. Haleluya, Yesus. Kiraya lama ya rase. Hanya Kau yang mengerti isi hati kami. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Kiraya lama ya rase. Haleluya. Bagimu ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Senap hatiku dan senap jiwaku. Senap hatiku dan senap jiwaku.
Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Hari ini kita mau merenungkan mengenai topik excellence. Ya. Di Matius 5 ayat 48 ini Tuhan Yesus memberikan kepada kita sebuah perkataan yang sebenarnya amat sangat berat sekali. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya. Memang konteksnya adalah bicara mengenai bagaimana kita harus menjadi seperti Bapa kita yang di surga, yang dia berbuat baik kepada orang yang tidak layak maupun kepada orang yang baik. Ya. Nah, Tuhan Yesus minta kita pun menjadi seperti Bapa demikian. Dan diakhiri dengan kalimat ini, Matius 5 ayat 48 ini. Hendaklah engkau sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Merenungkan mengenai topik excellence. Excellence itu di dalam salah satu dictionary berkata, itu artinya adalah the quality of being outstanding or extremely good. Sebuah kualitas yang membuat seseorang itu menonjol, karena dia itu sangat bagus di dalam suatu bidang yang dia pegang. Excellent. Nah, saya belajar ketika saya mengajar. Saya diberi kepercayaan oleh sebuah universitas untuk mengajar etika profesi. Dan ini sangat menarik sekali. Pada awalnya sih saya heran kok saya dipercaya untuk memegang mata kuliah tersebut. Mungkin karena mereka melihat pengalaman saya dulu adalah seorang pebisnis, 14 tahun berkecimpung di dalam dunia bisnis. Namun semakin saya memegang etika profesi ini, semakin saya menyadari topik excellence ini adalah sebuah topik yang sangat amat penting. Di dalam dunia bisnis itu dicari orang-orang yang mereka menggunakan istilah profesional. Salah satu inti daripada profesional itu adalah orang-orang ini memang sangat ahli di bidangnya. Mereka sangat bagus di bidangnya. Dan itu membuat mereka menonjol, membuat mereka itu one step ahead, sesuatu yang menjadikan kualitas yang dicari oleh orang-orang baik. Misalnya Anda bekerja kepada orang lain dan Anda harus berusaha untuk membangun karier Anda naik ke atas. Atau ketika Anda memulai bisnis Anda sendiri dan Anda ingin untuk mengembangkan bisnis itu. Sebuah kualitas yang menonjol di dalam apapun yang sedang Anda kerjakan. Produk yang Anda ciptakan, jasa yang Anda tawarkan. Itu sangat penting. Kalau Anda tidak menunjukkan kualitas yang unggul tersebut, maka niscaya hidup Anda akan susah sekali. Jadi topik mengenai excellence ini bukan sesuatu yang abal-abal atau diada-adakan. Ini adalah sebuah topik yang sangat amat penting yang kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Di dalam dunia yang sekarang menjadi semakin kecil ini, karena teknologi seperti yang sekarang kita gunakan ini, maka kompetisi yang kita hadapi di dalam kehidupan ini semakin sengit. Maka sekarang itu boleh dikatakan tidak ada ruang untuk main-main. Khususnya Anda yang masih generasi muda yang akan membangun hidup Anda. Yang tua saja setengah mati, yang sudah mapan saja harus terus mau bekerja, apalagi Anda yang akan memulainya. Topik ini adalah topik yang sangat relevan buat kita semua, ya. Nah, teman-teman, pertama-tama kita harus memikirkan, kenapa ya kok kita ini kalau kita belajar daripada firman Tuhan, mengapa kok kita ini diharapkan oleh Tuhan supaya kita ini menjadi sempurna, menjadi excellence gitu ya. Why gitu? Itu sebenarnya dimulai dari halaman pertama firman Tuhan. Firman Tuhan menceritakan ketika Tuhan menciptakan kita, ya. Kejadian 1 itu 27 itu ada memberikan kepada kita sebuah catatan yang luar biasa sekali. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia diciptakan
Berbeda dengan konsep-konsep di dalam agama-agama yang lain. Misalnya di dalam konsep agama purba di Levan itu ada sebuah konsep yang berkata bahwa manusia itu diciptakan itu untuk menjadi budak daripada para dewa gitu ya. Dan bahkan kalau manusia itu terlalu noisy, terlalu ramai gitu, dewa itu bisa marah dan akan menghancurkan manusia. Seakan-akan dewa itu manusia itu menjadi permainan daripada dewa dewi. Itu di dalam konsep mitologi Yunani tentang hubungan antara manusia dengan dewa dewi mereka. Namun Alkitab tidak berkata demikian. Tuhan sang pencipta segala sesuatu. Alkitab itu dimulai pada mulanya Allah menciptakan. Ya. Jadi segala sesuatu ini Tuhan kita yang menciptakan. Dan dia berkata bahwa kita diciptakannya itu di dalam gambar dan rupa dia. Di dalam bahasa Latin ini disebut dengan icon. Icon itu adalah sesuatu yang kalau kita lihat itu ingat kepada yang menjadi representasi. Misalnya kalau kita ngelihat bendera merah putih, kita langsung ingat Indonesia. Ngelihat lembaran kain itu, satu lembar kain warnanya merah dan putih, ingatnya negara yang penduduknya mencapai ratusan juta manusia. Luar biasa, itulah fungsi daripada icon. Jadi seharusnya ketika dunia ini melihat Anda dan saya, apakah mereka bisa melihat Tuhan? Karena kita adalah representasi, kita adalah ikon daripada sang pencipta tersebut. Nah teman-teman, identitas ini Anda harus mengerti. Siapa diri Anda harus mengerti terlebih dahulu. Tuhan menciptakan Anda untuk itu. Oleh karena itu, pertanyaannya, apakah kalau Anda seperti itu, maka Anda boleh asal di dalam kehidupan. Prestasi Anda asal, Anda lulus asal, segala sesuatunya asal. No, cannot. Kau dan saya diciptakan di dalam gambar Dia. Kita merepresentasikan Dia. Nah, teman-teman, Westminster Catechism itu pernah, yaitu para pemimpin-pemimpin gereja, teolog-teolog gereja khususnya dari Protestan itu berkumpul di Westminster, dan sudah mereka berusaha untuk memahami sekian banyak kebenaran yang diajarkan di dalam Alkitab, apa yang sebenarnya poin-poin penting. Jadi meletakkan iman-iman, pokok-pokok iman kepercayaan Kristen. Nah, sampailah mereka pada sebuah pertanyaan, sebenarnya apa sih tujuannya manusia itu? Kita ada itu untuk apa? Kita diciptakan itu sebenarnya untuk apa? Nah, sesudah mereka bersama-sama merenungkan ini, berdoa, mendiskusikan, mempelajari firman Tuhan, sampailah mereka pada sebuah pernyataan yang luar biasa sekali. Mereka berkata bahwa the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Jadi kita ini sebenarnya tujuan akhirnya kenapa kita ada di dalam dunia ini adalah supaya kehidupan kita ini membawa kemuliaan bagi Tuhan pencipta kita. Dan pada saat itu, pada saat kita melakukan hal itu, kita akan menemukan bahwa kita bisa menikmati pencipta kita ini. Luar biasa sekali. Nah, teman-teman, diciptakan di dalam gambar dan rupa Dia itu ternyata punya konsekuensi ini, bahwa apapun yang kita kerjakan, kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak boleh sembarangan, kita tidak boleh malas-malasan, kita tidak boleh laissez-faire, oke lah, no. Ada keseriusan di sini yang harus kita mulai pikirkan di sini. Firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 31 bahwa dikatakan bahwa apapun yang kita mau lakukan, hendaklah kita melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sebaliknya juga berarti kita harus mikir. Kalau kita tidak berpikir secara intensional seperti itu, maka bisa jadi loh, apa yang kita lakukan itu membuat orang punya perspektif atau punya persepsi yang gak tepat tentang Tuhan. Hati-hati. Ada perkataan yang berkata bahwa Alkitab yang seringkali orang dunia ini lihat itu bukan Alkitab beneran, tapi yang mereka lihat itu adalah kita. Orang melihat kita, orang kemudian berpikir itulah isi Alkitab. Nah, itu kita harus hati-hati. Oleh karena itu teman-teman,
topik marilah kita menjadi excellence. Marilah kita merenungkan mengenai masalah bagaimana caranya kita bisa menjadi very good di dalam bidang yang kita kerjakan, di dalam apapun yang kita lakukan, di dalam kehidupan kita. Itu harus menjadi sesuatu yang menjadi renungan kita. Boleh dikatakan harus menjadi goal daripada anak Tuhan. Alasan kedua, karena pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita ini kepada Tuhan. Roma 14 ayat 12 menyatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi kita diciptakan awalnya itu sebagai sebuah gambar Dia, dan oleh karena itu maka apapun yang kita lakukan itu adalah untuk membawa kemuliaan bagi Dia. Tapi kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa membawa perspektif yang salah tentang Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, kenapa kita harus memikirkan sebuah kehidupan yang punya intensional, ya, kehidupan di mana kita harus menjadi excellence? Itu karena kita akan memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan. Kalau kita merenungkan mengenai perumpamaan di Lukas 19 ayat 12 sampai 26, ya, teman-teman, memang perumpamaan tentang talenta itu ada dua, ya. Ada yang di Matius dan kemudian ada yang di Lukas. Nah, kalau yang di Lukas ini menarik sekali. Di Lukas ini, ya, diberikan perumpamaannya begini. Tuan itu memanggil 10 orang hamba, dan masing-masing hamba itu diberi 1 mina. Semuanya diberikan hal yang sama. Tetapi ternyata apa yang terjadi ketika Tuhan itu kembali dan meminta pertanggungjawaban? Maka terjadilah masing-masing hamba itu datang kepada Dia memberikan hasil yang berbeda. Ada yang mampu menghasilkan 10 mina, dikasih 1 jadi 10. Ya. Nah, ada yang datang membawa 5 mina, dikasih 1 jadi 5. Tadi 1 dapat jadi 10, sekarang 1 jadi 5. Nah, kemudian hamba yang jahat itu dikasih 1, dikembalikan cuma 1. Dalam arti dia tidak menghasilkan apa-apa. Nah, perhatikan baik-baik. Prinsip yang diajarkan dalam Lukas 19, dalam perikop ini, ya, itu termaktub di dalam ayat 26-nya. Di situ Tuhan Yesus menceritakan bahwa akibatnya mina yang sisa 1 itu akan diambil dari yang tidak menghasilkan dan akan diberikan kepada yang sudah menghasilkan 10. Dan ketika orang-orang berkata, loh Tuhan, dia sudah punya 10. Tuhan Yesus malah berkata, kepada mereka yang memberi, kepada mereka yang menghasilkan, kepada mereka yang memiliki, maka kepada mereka akan diberi. Nah, kepada mereka yang tidak memiliki, daripada mereka justru akan diambil. Ini adalah sebuah pelajaran buat kita bahwa kita tidak boleh main-main dengan segala talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Talenta itu bisa berarti waktu hidup kita ini. Talenta itu bisa berarti kesehatan kita. Talenta itu bisa berarti pengetahuan kita, kesempatan kita sekolah. Talenta itu bisa berarti kekayaan kita. Talenta itu bisa berarti keluarga kita. Talenta itu bisa berarti keunggulan kita. Mungkin kita pintar di bidang matematika, mungkin kita pintar di bidang bahasa, mungkin kita pintar di bidang visual, desain, dan segala macam. Itu talenta. Dan masing-masing kita diberi talenta. Pertanyaannya adalah, pada akhir hari nanti, kita menghasilkan apa dari talenta tersebut? Ada sebuah prinsip yang sangat penting di situ. Kalau kita tidak menghasilkan, maka kita akan harus bertanggung jawab dengan itu. Tapi kalau kita menghasilkan lebih, Tuhan akan menambahkan berkat itu kepada kita. Talenta yang baru itu Tuhan akan berikan kepada kita. Nah, teman-teman, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Lukas 19:26. Apakah Anda kepingin seperti itu? Kalau ini ketetapannya, Anda kepingin yang jadi yang sebelah mana? Yang ditambahin atau justru diambil? Saya yakin kalau kita normal kita akan milih, Pak, saya kepingin ditambahin, Pak. Sudah punya 10 mina, masih ditambahin lagi. Luar biasa. Ya. Teman-teman, lalu bagaimana ya kita ini bisa mencapai excellence tersebut? Izinkan saya pada saat ini sharing ada beberapa langkah yang
bisa saya usulkan. Mungkin teman-teman nanti akan menemukan lebih ya. Di dalam perjalanan Anda akan menemukan lebih. Tapi minimum ini adalah hal yang saya bisa sharingkan. Ini juga sesuatu yang juga saya sharingkan kepada banyak dari para mahasiswa, para murid-murid saya ya. Nah teman-teman, hal yang pertama, mau tidak mau kita harus mau untuk bekerja keras. Striving very hard. Nggak bisa main-main. Ya, semua orang yang sukses di dalam kehidupannya itu semuanya bekerja keras. Semua bangsa yang maju itu semuanya rata-rata bekerja keras. Ya. Nah, jadi teman-teman, kita harus belajar apa adanya. Harus mau bekerja keras. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25 itu menceritakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapatkan hadiah. Di dalam pertandingan semua orang bertanding, tetapi cuma 1 yang mendapatkan hadiah. Itu pada zaman itu ya. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saya pernah diminta untuk menyampaikan bagian daripada firman ini. Ternyata firman ini itu memiliki latar belakang yang luar biasa sekali. Firman ini disampaikan kepada jemaat Korintus, di mana kota Korintus itu ternyata dahulu itu punya penyelenggaraan kegiatan olahraga tahunan itu yang mirip seperti Olimpiade. Bahkan pada saat penyelenggaraan di kota Korintus itu masih berlangsung, itu adalah Olimpiade yang sesungguhnya. Olimpiade yang dilakukan di Yunani itu malah terbatas hanya untuk bangsa Yunani. Tetapi yang diselenggarakan di Korintus itu untuk semua bangsa, supaya mereka boleh datang mengikuti pertandingan. Dan pertandingan itu demikian penting, demikian megah, demikian besarnya, sehingga para atlet itu berlatih bertahun-tahun untuk bisa menang di dalam pertandingan seperti demikian. Para sejarawan itu mencatat bahwa mereka melakukan disiplin yang luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Bahkan dikatakan bahwa mereka yang sudah menikah itu sampai bisa memutuskan untuk tidak kumpul dengan istrinya selama 1 tahun. Hanya supaya mereka bisa mencapai kekuatan yang prima. Dan mereka bisa memenangkan mahkota itu. Anda tahu mahkota apa yang dimaksudkan di dalam pertandingan di kota Korintus pada zaman itu? Mahkota yang dibuat dari daun seledri. Jadi mereka punya konsep bahwa karena dewa itu ada yang memakai mahkota dari seledri yang dipilin begitu, maka mereka menganggap bahwa itu adalah hal yang baik. Dan memang seledri punya manfaat kesehatan yang baik. Namun intinya sebenarnya itu dimulai dari sebuah tradisi. Bukan mengejar harta, tapi betul-betul untuk sukacita satu kota itu, ya. Nah, tapi kemudian karena itu menjadi begitu terkenal, tradisi itu mereka lanjutkan. Jadi pertandingan di kota Korintus, meskipun dihadiri oleh atlet-atlet terbaik dari berbagai bangsa pada zaman itu, pada masa Rasul Paulus menuliskan ayat ini, itu ternyata kalau Anda menang, Anda dikasih daun seledri. Oleh karena itu begitu dahsyatnya perbandingan yang Rasul Paulus ini ceritakan. Ya, orang-orang dunia itu mau usaha sedemikian keras. Untuk apa? Untuk mendapatkan mahkota seledri. Makanya, apalagi kita, calon warga dari kerajaan Allah, tidakkah kita harus bekerja lebih keras? Berusaha lebih dahsyat. Karena apa? Karena mahkota yang disediakan buat kita itu adalah kekal sifatnya. Ini adalah sebuah logika yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan, untuk mengajarkan kebenaran bahwa orang-orang Kristen harus mau bekerja keras, berusaha keras, menjadi yang terbaik, ya, menjadi yang terbaik. Kedua, dibutuhkan fokus, bukan lari ke sana, bukan lari ke sini. Oh saya itu juga mau, itu saya juga mau. Oh itu penting, oh, itu saya harus kerjakan. Fokus. Tekun di dalam arti Anda tidak mudah menyerah. Susah sedikit, wah tidak mau.
orangnya teman kerja merepotkan, saya mau pindah. Gaji terlalu kecil, walu langsung loncat. Saudara-saudara sekalian harus hati-hati ya. Pada terus terang ya, memang di dalam generasi milenial sekarang ini, survei itu membuktikan bahwa salah satu poin yang sangat susah dari generasi milenial itu adalah ternyata Anda tidak suka untuk bekerja keras. Mungkin lebih tepatnya begini, Anda mau bekerja keras, tetapi Anda tidak suka ditempatkan di dalam keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan hati Anda. Nah, ya, jadi akibatnya seringkali ada kesan mudah menyerah dan mudah loncat perusahaan, mudah pindah line kerja. Nah, sekarang coba Anda lihat gambar itu. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang cerita ini. Bagaimana seringkali orang itu sudah dekat sekali mendapatkan tambang berlian, tapi dia menyerah. Sementara ada orang lain yang tidak mau berhenti dan dia terus bekerja, dan akhirnya betul dia mencapai tambang berlian tersebut. Nah, teman-teman, ini adalah sesuatu yang perlu. Harus ada fokus, harus ada ketekunan, tidak mudah menyerah. Ya. Fokus, jalani terus, tekun, jalani terus. Ini perlu. Ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi jangan izinkan hal-hal yang menghalangi Anda dari mencapai tujuan Anda itu membebani Anda. No, let it go, ya. Dan kemudian berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berlomba dengan tekun. Tidak mudah give up, tidak mudah lari dari arena. Kalau kita sudah masuk di situ, kita akan tekuni sampai kita berhasil. Langkah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah, saya mengambil salah satu dari moto reformasi, Semper Reformanda. Artinya adalah senantiasa siap sedia untuk direformasi. Jadi reformasi itu berarti dari reformasi. Mungkin kita ini sudah format kita sudah jadi. Kita ini sudah punya formasi. Kita ini sudah sampai pada posisi enak gitu ya. Atau kita sudah memahami diri kita. Wah, ini posisi saya nih. Ini keadaan saya nih. Ini sudah enak, ini comfort zone saya gitu ya. Dan kemudian kita tidak mau berubah. Kita tidak mau belajar. Kita tidak mau bertumbuh. Nah, ini tidak bisa. Semper Reformanda, reformasi, selalu harus bersedia. Anda mengalami reformat. Anda harus siap untuk melihat keadaan. Anda harus mau pimpinan Tuhan memimpin Anda, membentuk Anda melalui hal-hal yang mungkin tidak Anda senangi, atau mungkin keadaan yang saya ini sudah enak di sini, kok saya dihadapkan pada tantangan yang saya harus belajar lagi. Nah, itu kalau Anda tidak mau, maka pertumbuhan Anda berhenti sampai di situ. If you want to be excellence, if you want to excel, kalau Anda ingin menjadi lebih baik daripada rata-rata, Anda harus mau terus belajar. Belajar, Anda harus mau untuk berubah dan diubahkan. Dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan mau untuk stretch. Kita mungkin limit kita di sini, kita mau stretch lagi. Tuhan izinkan, Tuhan mau kita untuk bertumbuh, maka kita harus mau melakukannya juga. Wahyu 3 ayat 19 memberikan kepada kita sebuah perspektif. Tuhan sendiri yang berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Keadaan-keadaan sulit, keadaan-keadaan tidak menyenangkan, keadaan-keadaan yang menuntut kita untuk stretch, keadaan yang menuntut kita untuk berani untuk melebarkan kemah kita, untuk keluar dari comfort zone kita, itu tidak menyenangkan. Tetapi Tuhan berkata bahwa karena Dia mencintai dan mengasihi kita, justru Dia akan menghajar kita, Dia akan menegur kita, supaya kita menjadi lebih baik, supaya kita menjadi lebih lagi, maju lagi, lebih hebat lagi. Nah, jadi relakan hatimu, mau untuk dibentuk, mau berkata, ternyata aku ini masih gelas yang cuma separuh,
penuh, masih ada bidang yang Tuhan masih bisa isi lagi. Let's move, let's grow, let's stretch ourselves. Ya. Dan kemudian hal yang terakhir yang bisa saya share dari 4 poin ini adalah fix your eyes on Jesus. Itu tercatat di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 2. Di dalam perjalanan kita, bayangkan bahwa Yesus itu seperti gembala yang berjalan memimpin kita. Kita domba-dombanya mengikut dia. Apa yang terjadi kalau domba-domba itu lihat kanan, lihat kiri? Mau saya mau ke sana, saya mau saya. Jadi masing-masing mengambil jalannya sendiri-sendiri. Apa yang terjadi pada domba-domba seperti itu? Mungkin pada akhirnya domba-domba seperti itu akan sampai di sebuah tempat yang tidak dia kehendaki, yang dia tidak ingini. Dan itulah yang sering terjadi pada orang Kristen. Dan pada saat itu seringkali kita bertanya, Tuhan kamu ada di mana? Lucu, bukan Tuhan yang meninggalkan kita, kita yang berjalan meninggalkan dia. Nah teman-teman, perjalanan hidup kita ini kita tidak tahu ya. Bisa kanan, bisa belok kanan, bisa belok kiri, bisa naik ke bawah, bisa turun ke bawah, bisa naik ke atas. Dan Tuhan akan memimpin kita untuk melewati semua pengalaman ini. Dan itu menyenangkan, itu excited. Kehidupan yang tidak pernah membosankan. Namun teman-teman, saya juga harus menyampaikan kepada Anda, seringkali kita lepas dari Tuhan kita ini. Kita lepas dari gembala yang memimpin kita ini. Dan kita mulai melihat hal-hal yang lain. Kita mulai menginginkan hal-hal yang lain. Kita tidak fokus kepada dia. Dan pada saat itu, kita akan jatuh di dalam banyak masalah. So, teman-teman, Tuhan mampu memimpin kita. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Tetapi apakah kamu mau setia untuk mengikuti dia? Mau mempelajari firman-Nya, oh Tuhan ini mau saya ke sini, saya melangkah ke sini. Ketika Roh Kudus bicara dalam hatimu, jangan lakukan itu. Engkau berkata, no. Kalau Tuhan Roh Kudus pimpin, lakukanlah ini. Meskipun banyak orang tidak percaya, engkau punya confidence, Tuhan pimpin kamu. So fix your eyes on Jesus. Selalu mencari Tuhan, selalu mencari Tuhan. Dia yang bisa pimpin kita. Jadi teman-teman, ini adalah 4 hal yang bisa saya bagikan kepada Anda, yang bisa Anda lakukan. Pertama adalah harus mau bekerja keras. Kedua adalah harus fokus dan tekun. Ketiga adalah harus senantiasa mau terus belajar, mau direformasi. Dan kemudian yang keempat adalah tetap melihat pada Tuhan Yesus. Apapun masalahmu, lihat dia, bukan lihat masalahnya. Ya, mau jalan kemana? Cari dia, bukan cari jalanmu sendiri. Tujuan hidupmu adalah dia, mencapai dia. Nah, Tuhan yang akan pimpin kamu. Kamu jangan mencari, oh saya ingin berdakwahkan pujian, saya ingin menjadi besar, saya ingin menjadi pangkat. No. Saya ingin jadi kaya. No. Cari Tuhan Yesus. Tuhan yang akan berikan itu kepada kamu. Kamu ikut dia, kamu akan dapat. Kamu udah ikut dia, kamu setengah mati cari, belum tentu itu bisa akan tetap bersama dengan kamu. Kamu mungkin suatu hari kaya, tapi kemudian tiba-tiba tahun berikutnya kamu bangkrut. Terlalu banyak terjadi demikian. Tetapi orang-orang yang mengikuti Tuhan, bahkan ketika dia bangkrut, dia akan dipulihkan. Ini adalah sebuah kesaksian. Terlalu banyak yang bisa bersaksi seperti demikian. So teman-teman, ikuti Yesus, gembala yang baik itu. Seringkali kalau sudah sampai di sini ya, mungkin ada di antara teman-teman yang pikir, Pak, susah Pak. Mengejar excellence, menjadi sempurna, menjadi lebih baik, menjadi yang terbaik, itu susah. Ya, saya tahu. Saya sendiri juga masih harus sering bergumul. Mempersiapkan firman ini, saya ditegur lagi. Ya. Apa yang dulu itu saya sudah sukses. Itu dulu, itu sudah di masa lalu. Sekarang kita hidup di sini. Jadi kita harus berpikir, tidak bisa berhenti. Seringkali kita berpikir, tidak mampu. Izinkan saya untuk menyampaikan kepada Anda apa yang Tuhan beritahukan kepada kita ya. Ketika Anda merasa Anda tidak mampu, ketika Anda berpikir, aduh, hati Anda kecil, saya nggak sanggup. Oke, perhatikan ini ya, perhatikan ini. Kolose 1 ayat 29. Firman Tuhan ini menyatakan, Rasul Paulus bersaksi, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Oh, dia bekerja keras sekali. Kenapa? Perhatikan kalimat berikutnya.
sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Oh, luar biasa sekali. Bahwa ternyata kehidupan umat Kristen ini itu bukan kekuatanmu sendiri. Keberhasilan orang Kristen ini itu bukan karena gagah perkasamu sendiri. Tetapi ternyata sejak kita menerima Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus datang kepada kita dan Roh Kudus bekerja dengan kekuatan kuasa ilahi di dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan menghentikan Dia bekerja di dalam dirimu. Izinkan Dia untuk bekerja dengan luar biasa. Biarkanlah Roh Kudus mengalir di dalam hidupmu. Dan oleh karena itu Rasul Paulus berkata, "Kuusahakan, kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa Tuhan yang bekerja dengan kuat di dalam diriku." Janji yang sama, berkat yang sama, kuasa yang sama, itu juga diberikannya kepada kita. Orang yang berseru memanggil Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, jadi bukan karena kekuatan kita. Percayalah, Roh Kudus akan menolong Anda. Dan Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Dikatakan dalam peristiwa penciptaan dunia dalam Kejadian pasal 1, dikatakan bahwa Roh Kudus hadir di sana. Dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dari sejak penciptaan Dia sudah hadir. Roh Kudus ketika datang di masa Pentakosta itu memberikan kuasa yang luar biasa kepada para rasul untuk melakukan berbagai mujizat, untuk mengajar dengan luar biasa. Mereka mampu untuk menjawab para ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin Yahudi, para imam-imam, sehingga mereka semua terkejut-kejut. Bukankah ini hanyalah nelayan dari Galilea? Kok bisa mereka begitu luar biasa? Karena Roh Kudus datang dan memampukan mereka. Anugerah yang sama sedang bekerja dalam diri kita. Maukah Anda melepaskannya supaya Dia mengalir dalam hidup Anda? Roma 4 ayat 21. Tuhan itu mampu untuk melakukan segala hal yang sudah Dia janjikan kepada kita. Kalau Anda membaca konteks Roma 4 ayat 21 ini, maka Anda akan mendapatkan dari ayat 18 itu diceritakan bahwa Abraham itu sudah tidak punya harapan lagi. Dia menantikan tentang keturunan, anak yang dijanjikan Tuhan. Tetapi dia sudah tua. Jadi dia itu sudah tidak punya harapan lagi. Tapi anehnya, Abraham tetap beriman. Abraham tetap percaya. Percaya kepada apa? Percaya bahwa Tuhan mampu. Dia tidak mampu. Dia sudah usia 100 tahun, bagaimana bisa punya anak? Istrinya juga sudah tua, bagaimana bisa mengandung? Impossible. Tapi masalahnya begini, Tuhan kita itu nama tengahnya adalah impossible. Jadi Tuhan Yesus berkata, apakah ada hal yang mustahil bagi Dia? Tuhan mengajarkan kepada kita, tidak ada hal yang mustahil bagi Dia. Oleh karena itu, kita mungkin gak mampu. Seperti Abraham, sudah tidak mungkin bisa. Tetapi dia tetap beriman. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan mampu. Kita pun juga harus punya iman seperti itu. Kita tidak bisa, kita ngaku, iya tidak bisa. Tapi kita bersandar kepada Dia. Bersandar kepada batu karang teguh itu yang tidak pernah berubah. 1 Tesalonika 1 ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan iman. Wow, kalau Anda baca ayat 12, dikatakan bahwa dengan itu kita memuliakan Dia. Yes, kita tidak sempurna. Yes, sebaik-baiknya kita bekerja, selalu ada sesuatu yang, ini pengalaman saya sendiri dari sejak dulu saya dilibatkan di dalam banyak acara di SMA itu, selalu itu istilahnya kami selalu takut tentang
X factor. Sesudah rencana baik-baik, kerja baik-baik, selalu ting, ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang tidak sempurna. Selalu. Jadi saya sadar, yes, memang kita nggak sempurna. Tetapi bukankah luar biasa bahwa Alkitab berkata, jangan khawatir. Karena Tuhan dengan kekuatannya yang menyempurnakan. Bahkan menyempurnakan kehendak kita untuk berbuat baik. Kehendak loh, belum kesampaian loh. Tuhan mampu menyempurnakannya. Dan ketika kita bekerja, segala pekerjaan iman kita, pekerjaan yang kita lakukan di dalam Dia dan untuk Dia, Tuhan mampu menyempurnakannya. So, setiap kali engkau down, kamu mungkin kepingin self pity gitu ya. Waduh, aku sudah susah, nggak bisa, nggak mencapai dan segala macam. Tolong ingat tentang hal ini. Ingat akan janji Tuhan ini. Dia yang akan bekerja memampukan kita. Oke? Dia mampu. Kita tidak mampu. Dia tetap mampu. Dan kemudian yang ketiga, sesudah kita melakukan yang terbaik, Dia bisa menyempurnakan dan akan menyempurnakannya. So, don't lose heart. Rely on Him. Just do your best. Oke? Terakhir, saya kepingin sharing ya. Dulu ketika saya semester terakhir, ketika saya studi S2, saya menemukan bahwa salah satu dari mata kuliah saya itu ternyata tidak akan ditawarkan di semester berikutnya. Dan kemudian penanggung jawab administrasi pendidikan berkata bahwa kemungkinan mata kuliah itu akan diadakan tahun depan. Padahal itu mata kuliah wajib. Nah, pada saat itu saya jadi sadar saya punya masalah besar. Karena pada saat itu saya sedang studi di luar negeri, uang sangat terbatas. Gimana caranya saya terpisah dari keluarga, dari anak-anak saya? Masa saya harus tunggu 1 tahun lagi hanya untuk 1 mata kuliah? Nah, kemudian solusinya adalah saya harus mengambil di semester itu. Padahal pada saat itu, jadwal SKS saya itu sudah penuh. Studi S2 itu nggak seperti S1. Saya ingat saya dulu studi S1 ngambil 24 SKS, 22 SKS, wah no problem. Tapi studi S2 di luar negeri itu tidak main-main. Anda tidak mengambil SKS 20 ya. Anda mengambil 16, 18 itu aja sudah banyak begitu ya. Nah, teman-teman, karena masalah itu akhirnya saya diizinkan untuk mengambil menambahkan dari jadwal SKS saya yang sudah penuh itu ditambahkan lagi. Saya masih ingat sekali ketika saya awal perkuliahan itu saya membeli buku untuk itu. Karena seringkali kalau rebutan di perpustakaan itu sudah habis semua. Rata-rata itu sudah diambil oleh para mahasiswa bule yang mereka lebih pintar daripada kita gitu ya. Nah, nggak tahu gimana caranya mereka punya akses, mereka sudah tahu gitu, oh ini pasti lagi buku-buku ini, dan mereka sudah book buku-buku itu 1 semester diambil dari perpustakaan. Jadi seringkali kita nggak dapat, terpaksa saya beli gitu ya. Nah, ketika saya beli itu ini seorang mahasiswi yang sering melihat saya di perpustakaan itu, terus kemudian dia bertanya, bukunya kok banyak sekali, kok topiknya banyak sekali. Lalu kemudian saya bercerita kepada dia, iya karena saya mengambil SKS sekali ini lebih dari 20 SKS. Saya masih ingat sekali, saya masih ingat wajahnya. Dia juga mahasiswi S2 juga. Saya bisa melihat matanya dia tiba-tiba terbelalak gitu, hampir seperti pucat dia. Dan kalimat yang keluar dari mulutnya itu yang buat saya shock. Dia berkata begini, "Are you suicidal? Apakah kamu ini pengen bunuh diri?" Itu saya shock sekali kalimat itu. Teman-teman, masalahnya saya nggak punya pilihan lain. Saya masih ingat sekali, saya duduk di meja belajar saya, di kamar saya. Saya pada saat itu diberi kesempatan untuk memakai 1 kamar pastori sebuah gereja Indonesia yang punya cabang di sana, dan akhirnya saya menjadi asisten pastor untuk menangani jemaat internasional mereka. Tapi saya duduk di meja itu di dalam ketakutan saya.
Dan saya masih ingat sekali pada saat itu, saya merasa bahwa ada seperti sesuatu yang dituangkan di kepala saya. Dan Anda tahu, semester itu, kalau saya tidak salah ingat, hampir semua mata kuliah saya dapat A. Ini true story. Dan saya mengakui, itu bukan karena saya pintar. Entah kenapa, saya mau buat paper itu seperti ada yang nuntun saya. Lakukan ini. Dan ketika saya melakukan itu, saya dapat A. Tiba-tiba ada ide baru. Ketika saya sedang menghadapi sebuah ujian, ada yang memimpin. Lakukan begini. Jadi cara belajar saya itu ada yang menuntun. Lakukan begini. Dan saya ikuti saja. Padahal itu tidak saya sukai. Betul-betul saya tidak suka. Masa kuliah S2 saya harus menghafal. Tapi pimpinan yang di Roh Kudus pimpin pada saat itu harus dihafal. Jadi saya menghabiskan waktu itu berjam-jam untuk menghafal. Sampai pada saat itu saya masih ingat senior pastor saya sampai kaget. Dia bangun, "Kun, kamu ini kalau belajar kayak orang gila." Itu pun bukan kekuatan dari saya. Entah kenapa saya sudah so excited. Saya terus gitu. Dan kemudian ujian itu saya mendapatkan A. Teman-teman, ini bukan kehebatan saya. Saya mengakui. Tetapi kemauan kita untuk melakukan yang terbaik. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan tolong. Tuhan pasti tolong. Saya sudah mengalaminya. Anda pun akan ditolong Tuhan. Akhirnya Kolose 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun yang kita lakukan. Saya masih ingat ketika saya kuliah, hari pertama saya kuliah di S2 itu, asisten profesor memberikan kepada kami sebuah kalimat hikmat yang luar biasa. Dia berkata bahwa let your study becoming your act of worship. Luar biasa loh. Jadi tindakan kita belajar itu harus kita pikirkan sebagai tindakan kita untuk menyembah Allah. Apa yang kau lakukan? Apakah engkau pernah berpikir bahwa ketika engkau bekerja, itu adalah tindakan ibadahmu kepada Tuhan? Coba kau pikirkan seperti itu. Ketika engkau belajar, itu adalah tindakan ibadahmu kepada Tuhan. Apapun yang kau lakukan, sebenarnya adalah tindakan ibadahmu kepada Dia. Oh, dampaknya itu luar biasa. Segenap hatimu seperti untuk Tuhan. 3 ayat 23. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus itu adalah Tuhan kita, Tuhan kita, dan kita adalah hamba Dia. Dari Kristuslah kita akan menerima upah kita. Manusia bisa tidak memperhatikan kita. Manusia malah bisa menjatuhkan kita, menyepelekan kita, menyingkirkan kita. Bisa. Tetapi kalau engkau melakukan demi Tuhan, untuk Tuhan, yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan yang akan memberikan upahmu. Don't worry. Don't worry. Di dalam bisnis orang bisa main kotor. Don't worry. Tuhan yang akan memberikan kepada kamu apa yang menjadi upahmu. Saudara-saudara sekalian, menjadi anak Tuhan, menjadi gambar dan rupa Tuhan. Marilah kita membawa kemuliaan bagi Dia. Haleluya, dalam nama Yesus Kristus. Amin.